Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubasirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Sadaqallah. Baik, kita lanjut ya, surat Al-Mutaffifin. Sebelumnya dibaca dulu. Siapa yang baca? Pak Basirin ya, boleh. Enggak ada mic-nya ya. Ayo Pak Basirin, enggak apa-apa, enggak ada mic. Enggak apa-apa, enggak pakai mic ya. Suaranya keras kan ya Pak Basirin. Apa mau di sini aja bacanya? Ya, baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Kemarin terakhir ayat 19 ya. Mama adraka ma ilyun. Sekarang ayat 21 ya. Kitabum markum yashaduhul muqarrabun. Pendek ya. Ya. Jadi Kitabum markum ini catatan yang telah tertulis. Jadi kitab Al-Quran ini ketika turun ya kepada Rasulullah, ini orang-orang Quraisy banyak yang nggak percaya dengan adanya hari kiamat, nggak percaya dengan hari pembalasan ya. Bahkan dia membawa tulang ya, dibawa tulang yang udah belasan tahun. Dia ditemuin Rasulullah, nih tulang udah lapuk, dia remes-remes sampai hancur. Terus dikatakan gimana bisa hidup lagi orang tulangnya udah hancur, apalagi yang ribuan tahun gitu ya. Nah ini ada di surat Yasin ya, ayat 78. Qala mayuhyil ijo mawahya romim ya. Lalu orang-orang kafir ini berkata, qala mayuhyil ijo mawahya romim, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah rapuh gitu ya. Kalau manusia ya nggak mampu menghidupkan kembali ya. Ini kan yang menghidupkan Allah ya. Jangankan yang udah ribuan tahun, kalau manusia mah yang baru meninggal aja misal baru meninggal nih masih anget ya, masih utuh, tulangnya masih utuh semua, dagingnya juga belum ada yang dimakan sama cacing-cacing, belatung ya. Nah, itu suruh hidupin nggak akan bisa manusia, tapi ini kan Allah ya yang akan membangkitkan. Ya, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa ya.
Lalu Allah menjawab pertanyaan orang-orang kafir. Kul, katakan di ayat 79-nya, yuhyil halaji ansa aha awalamaro. Yang dapat menghidupkan adalah yang pertama menciptakan. Nah, makanya katakan Muhammad, yang dapat menghidupkan adalah yang pertama menciptakan. Sekarang menciptakan yang tidak ada menjadi ada itu lebih sulit mana daripada mengembalikan yang udah pernah ada? Lebih sulit menciptakan yang tidak ada menjadi ada ya, daripada mengembalikan yang udah pernah ada menjadi ada lagi ya. Nah, jadi Allah lah yang menciptakan yang awal ya, sehingga mengembalikannya sangat mudah bagi Allah gitu. Nah, ini karena orangnya keras kepala ya, kepala batu ya, makanya Allah sering menggunakan penekanan, penegasan, sumpah ya, karena udah dikasih contoh-contoh, udah banyak dikasih kabar gembira tapi masih keras kepala, makanya Allah sering menggunakan penegasan ya. Nah, di ayat 20 ini juga penegasan terhadap ayat 18 ya. Ayat 18 kan di situ innal kitaba abrori lafi iliyin, inna sesungguhnya, lafi sungguh di dalam iliyin. Jadi benar-benar ditegaskan oleh Allah ya, karena orang-orang kafir Quraisy ini keras kepala, udah dikasih tahu berkali-kali tetap aja dia masih kepala batu. Makanya Allah sering menggunakan penegasan, penekanan, sumpah ya. Nah, di dalam ayat 20 ini ya, Allah mengatakan kitabu markum, penegasan dari ayat 18 bahwa kitabu markum adalah ayat-ayat yang sudah jelas tertulis ya. Tertulis di mana? Di iliyin, dan tersimpan di mana? Lauh mahfuz. Jadi apa yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan ya, yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan itu udah tertulis ya. Kita tadi sholat subuh, lalu sekarang haji, itu udah tertulis di lauh mahfuz, kitabu marqum. Inilah catatan yang tertulis, jadi udah jelas gitu. Bahkan kita nanti mau masuk surga atau masuk neraka itu udah tertulis ya. Rasulullah ya mengatakan dari Imam Bukhari ya, bahwa setiap kalian itu, kata Rasulullah bersabda, itu sudah tertulis apakah masuk surga atau masuk neraka. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah gitu, kalau memang udah ditetapkan, kalau gitu kita pasrah aja, nggak usah melakukan apa-apa ya, nggak usah capek-capek, ibaratnya repot-repot ibadah, atau udah ditetapkan kita masuk surga atau masuk neraka ya, buat apa kita melakukan ibadah, orang udah ditetapkan. Lalu kata Rasulullah, i'malu, beramallah, tetaplah beramal kalian ya, karena kita nggak tahu bahwa takdir itu hanya Allah yang tahu. Takdir kita masuk surga atau masuk neraka kita tidak tahu, tapi dengan kita melaksanakan ya apa yang kita lakukan itu menunjukkan takdir, karena Allah akan memudahkan ya takdirnya kepada orang-orang yang ditakdirkan. Misalkan ketika kita ditakdirkan masuk surga, itu akan dimudahkan itu menjalankan perintah-perintahnya. Ketika kita melakukan sholat subuh ya pagi-pagi ya, itu dimudahkan ya, lalu berzikir, terus ikut kajian, lalu sholat suruh, nanti sholat duha. Nah, itu kan perintah Allah yang disukai oleh Allah, dan ini jalan untuk menuju surga. Nah, ketika kita dimudahkan oleh Allah ya, itu mudah-mudahan takdir kita masuk surga, karena kita dimudahkan untuk menuju ke surga
Ya, begitu juga orang yang masuk neraka dimudahkan juga dia dalam berbuat kemaksiatan gitu. Gampang aja deh, nggak sholat nggak apa kaya gitu. Dimudahkan semua perbuatan maksiatnya. Ya, ya, itu takdir Allah akan mudahkan. Ketika kita mau masuk surga Allah mudahkan jalan kita, menjalankan perintahnya enak aja, kayaknya nggak berat gitu. Nah itu mudah-mudahan ya, itu takdir kita, dan kita tugasnya hanya istiqomah. Udah istiqomah aja terus kita lakukan ini sampai kita mati. Ya, insya Allah masuk surga. Ya, udah apa yang udah sesuai dengan relnya kita istiqomah aja jalanin terus. Ya. Nah, jangan bosan, jangan malas ya. Kata Allah, jangan seperti wanita yang memintal kain tenun. Ya, jadi dia memintal kain tenun, udah capek-capek, udah jadi, dicabutin lagi kainnya satu-satu. Nah, itu kan sia-sia ya. Nah begitu juga, jangan sampai kita udah berjuang ya, sholat subuh ke masjid pagi-pagi dingin, kita ikut kajian, kita udah melaksanakan puasa, berjuang nahan lapar, nahan haus ya. Ya, terus kita udah infakkan zakat rezeki kita, terus kita lepasin, sayang ya, karena nggak istiqomah, karena males, kayaknya bosen nih gitu. Nah itu sayang. Jadi seperti wanita yang memintal kain terus dicabut satu-satu. Kita udah berjuang melaksanakan sholat, di akhir-akhirnya kita malah males. Nah itu jangan. Jadi tugas kita istiqomah terus sampai ajal menjemput kita. Insya Allah kita akan masuk surga. Ya makanya Rasulullah katakan i'malu, udah lakukan. Nah itu yang kita lakukan, itu takdir kita, Allah mudahkan. Mudah-mudahan dengan kita dimudahkan untuk menjalankan perintahnya, takdir kita bisa masuk surga. Ya udah istiqomah aja terus sampai akhir hayat. Jadi capeknya kita ini ya, itu di dunia cuman sebentar, paling cuman 60-70 tahun. Jarang yang di atas 70 tahun, itu udah bonus ya. Yang di atas 70 tahun sini siapa? Banyak ya. Itu bonusnya banyak itu deh. Terus kalau bapak-bapaknya siapa? Pak? Oh Pak Haji Suruni nih udah 70 berapa? 75, Masya Allah ya. Nah itu udah langka, kata termasuk langka di pasar. Karena udah rata-rata umatnya Nabi Muhammad 60-70, kalau di atas 70 berarti termasuk manusia langka. Bonusnya udah banyak tuh, tinggal istiqomah aja terus. Ya, jadi isi lauhuma, terus Kitabul Marqum ini tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Ya, Lauh Mahfuz ini tidak ada yang tahu isinya ya. Bahkan Rasulullah aja sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, dia nggak tahu tentang isi dari Lauh Mahfuz ya. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Qalam 47 nih, orang-orang yang sok-sokan, dia sok tahu gitu, sotoy beratnya ya. Di dalam surat Al-Qalam surat 68 ya. Ayat 47. Udah, amtas aluhum ya. Benar, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka mengetahui tentang yang gaib? Ini orang-orang yang so tahu nih. Fahum yaktubun, maka apakah mereka yang menulisnya ya. Jadi nggak ada yang tahu itu tentang hal yang gaib ya. Kalau ada orang yang bilang tahu, itu namanya sotoy ya.
Bahkan Ibunda Aisyah ya mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah tahu tentang hari esok, ya, tentang hari esok, itu sama saja orang tersebut telah berdusta, bohong gitu. Ya, jadi Ibunda Aisyah sendiri yang mengatakan kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tahu tentang hari esok, itu bohong orang tersebut gitu. Karena nggak ada yang tahu, meskipun ya pekerjaan rutinitas sudah terjadwal, misalnya berangkat kerja jam 7 masuk jam 8, anak sekolah jam 7 masuk ya. Itu belum tentu sama persis antara yang dilakukan hari ini dengan besok, atau belum tentu juga ya besok kita masih ada ya. Kalaupun misalnya kita masih hidup besok, belum tentu juga lebih lancar daripada hari ini pekerjaannya ya. Artinya nggak ada yang tahu kita untuk hari esok. Maka Ibunda Aisyah mengatakan itu orang yang mengatakan seperti itu bohong, orang tersebutlah bohong atau dusta katanya. Ya, jadi Lauh Mahfud itu nggak ada yang tahu isinya. Bahkan makhluk yang mulia pun baik di langit maupun di bumi itu nggak tahu. Malaikat nggak tahu, Rasulullah pun nggak tahu isi dari Lauh Mahfud. Jadi Lauh Mahfud ini termasuk hal yang gaib ya. Jadi hanya Allah lah yang tahu isi dari Lauh Mahfud ya. Dan isinya semua tentang kitab catatan makhluk-makhluk yang akan dikerjakan. Nanti kita mau kemana itu udah dicatat tuh ya, sama Allah ya. Dan itu Rasulullah tidak tahu hal yang gaib. Makanya aneh ya kalau masih ada dukun peramal yang meramal nanti tahun sekian ada kiamat gitu. Nanti si ini meninggal, nggak tahu dia meninggal duluan. Ada tuh yang peramal yang itu tuh ya, dia ngeramal dia duluan yang mati ya. Dan yang lebih parah lagi, orang yang percaya sama dukun atau peramal, itu lebih parah lagi tuh. Udah dukun parah, ini lebih parah lagi, percaya dan minta tolong lagi, minta diramalin ya. Nah itu udah nggak bener itu. Ya. Jadi Kitabul Marqum ini adalah kitab catatan yang tertulis ya. Dan ini sudah tertulis sejak 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum diciptakan alam semesta udah ada itu kitab catatan ini, takdir kita udah dicatat itu ya. Jadi sebelum kita dilahirkan udah ada itu rezekinya, takdirnya. Nanti kita sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, itu udah dicatat sama Allah di Lauh Mahfud, udah tersimpan. Dan bagi orang-orang yang beriman nanti akan ditaruh di Ilin, kitab catatan yang tertinggi. Jadi udah ada di sana. Mudah-mudahan kita catatannya ada di Ilin, di tempat yang tertinggi. Udah, sekarang tugas kita cuman istiqomah aja udah. Ya, istiqomah jalanin aja udah. Kalau capek dikit, ayo lawan. Iliin. Kalau lagi malas, biasanya suka ada aja godaannya. Ada godaannya dunia lah, kadang anak, cucu, suami, istri ya. Ayo ajak gitu ya. Nah, kita kalau bisa kita ajak, kalau misal ada godaan seperti itu. Berdoa sama Allah, ya Allah berilah agar hamba bisa istiqomah untuk menjalankan perintahnya ya. Karena kadang kan kita nggak tahu, namanya iman bisa naik bisa turun ya. Nah ketika kita turun ya lalu berbuat yang tidak baik, buru-buru bertobat. Karena apa? Karena berkejaran nih antara kematian dengan kita nih ya. Kemarin tetangga nggak tahu kapan kita ya kan. Udah buru-buru, udah istiqomah dan terus ya berbuat baik. Selanjutnya kita ke ayat
21 yasaduhul muqarrabun, yang menyaksikan dan yang didekatkan. Jadi buku catatan yang disimpan di Ilin ya dan di Lauh Mahfuz itu adalah buku yang istimewa. Makanya nanti ya di akhirat nanti akan disaksikan oleh malaikat-malaikat al-muqarrabun. Jadi malaikat al-muqarrabun malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat yang istimewa ya. Jadi nanti para malaikat ini bukan hanya mencatat. Kalau sekarang kan tugasnya mencatat ya, mencatat apa yang diperbuat. Kayak sekarang nih kita lagi ngaji dicatat nih. Oh nih Pak Samto lagi nyatet nih, megang bolpen ya. Terus Pak Wadlan lagi nyimak. Nah itu dicatat ya sama malaikat. Nanti bukan hanya mencatat tapi dia juga bersaksi. Ya, nanti di sana malaikat bersaksi, benar. Ya, ibu ini ikut ngaji hari Jumat ba'da subuh tanggal 31 Januari, dicatat itu ya. Dan nanti disebut namanya ya, bukan hanya dicatat, nanti disebut namanya di depan Allah. Gimana nggak senang tuh disebut. Kita aja kadang kalau disebut namanya di depan pejabat gitu ya, yang terhormat, misalnya Bapak Ketua DKM Pak Mariono, ini ada wali kota datang, seneng banget gak? Ya seneng di depan pejabat. Ini di depan Allah disebut namanya, bener loh, si fulan melaksanakan sholat jam sekian tanggal sekian, itu jadi saksi nanti, bukan hanya dicatat tapi dia menjadi saksi ya. Dan saksinya juga bukan hanya malaikat, nanti makhluk yang istimewa, orang-orang yang dekat dengan Allah ya. Seperti siapa? Para nabi, para rasul itu nanti akan menyaksikan. Lalu para sahabat rasul, para wali ya, para orang-orang soleh, itu orang-orang yang dekat nanti akan menjadi saksi buat kitab catatan ini, karena kitab catatan ini istimewa ya, sehingga yang menyaksikan ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan kitab catatan ini nanti ya akan dilaporkan oleh malaikat ke atas. Jadi sebelum kita nanti nyampe nih di akhirat, kitab catatan ini udah dilaporkan nih ya. Biasanya setiap Kamis ya naik ke atas gitu ya, atau pergantian shift. Nah pergantian shift di waktu subuh dan asar, makanya dianjurkan kalau mau sedekah di waktu subuh tuh pergantian shift, disaksikan sama dua malaikat itu, malaikat shift 1 sama shift 2 ya. Di waktu asar juga pergantian shift. Nah nanti kitab catatan amal yang baik ini dibawa nih ke mana? Ke Ars ya, karena Allah bersemayam di Ars. Ars adalah makhluk Allah yang paling tinggi di sana. Nanti malaikat akan membawa melalui langit pertama ya. Nah di langit pertama itu disambut baik dengan malaikat-malaikat di langit pertama ya. Lalu diantar tuh sama malaikat langit pertama sampai ke langit kedua. Di langit kedua juga disambut dengan baik. Ini karena kitab catatannya mulia ini ya. Jadi kitab Bumargum ini kitab catatan yang mulia, isinya tentang amal-amal kebaikan ya. Diantar terus sampai ke langit 3, ke langit 4, ke langit 5, ke langit 6 sampai ke langit ke-7, lalu diserahkan catatan itu kepada Allah ya. Nah itu malaikat enggak bosan melaporkan kitab catatan, dan malaikat melaporkan apa adanya ya. Jujur, dia memang enggak ada tuh jadi saksi palsu, enggak ada tuh. Kalau di dunia bisa jadi ya, asal ada uang bisa berubah itu kesaksian itu. Asal ada embel-embelnya aja
dikasih jabatan lah, dikasih harta, kesaksian bisa berubah. Kalau malaikat nggak ada yang berubah, dia jujur ya, apa adanya dan nggak bisa disogok. Apa yang ditulis ya itulah yang disampaikan, dan apa yang disaksikan itulah nanti yang akan disampaikan ya. Jadi nggak ada kata-kata dusta, semuanya apa yang dilakukan itulah yang disampaikan dengan dengan kejujurannya gitu ya. Nah ini ada di surat Fatir ayat 10 ya, bahwa malaikat itu akan mengangkat amalan-amalan kita ke atas, ke langit 7. Surat Fatir surat 35 ayat 10. Jadi kalau kita mentadabur ayat dengan ayat juga itu lebih kuat. Sudah ketemu ayat 10. Mana? Wallahu man kana yuridul izzata falilah, maka barang siapa yang menghendaki kemuliaan maka milik Allah lah izzatu jami'an, kemuliaan semuanya. Nah ini yang di sini ilaihi yas'adul kalimatu thayyibu. Nah kepadanya lah ya itu akan dinaikkan ya kalimat-kalimat thayyib yang baik, wal amalu, dan amal-amal sholihah yarfa'u akan diangkat. Jadi nanti yang akan dinaikkan apa? Kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik seperti apa? Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Termasuk baca Quran, itu kalimat-kalimat yang baik itu akan diangkat tuh nanti disampaikan oleh malaikat. Lalu sholat kita ya, terus apalagi birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu juga akan diangkat ya, berhubungan baik dengan sesama tetangga. Lalu menasihati anak itu kan kalimat-kalimat baik. Anak menasihati orang tua ada gak? Anak menasihati orang tua ada gak? Ada. Misalnya bapaknya diingetin, Pak kok minumnya pakai tangan kiri? Oh iya, makasih nak, lupa bapak itu tangan kiri. Nah, iya. Boleh kan ngingetin ya. kita jangan kita tersinggung, ala kamu anak baru ini bau kencur juga udah mau nasihatin bapak. Jangan, itu masukan itu bagus ya, diingetin ya. Suami menasihati istri, sebaliknya istri menasihati suami. Ada kan? Misal suami nasihatin istri mah jangan marah-marah mulu, ntar capek. Istri juga nasihatin, Pak jangan tidur aja, ayo aktivitas gitu, saling menasihati ya. Nah itu nanti kalimat-kalimat thayyibah inilah yang akan diangkat oleh malaikat ya, naik ke atas maka akan disampaikan ya. Jadi setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ya, itu akan dilaporkan sama malaikat ya. Lalu mana tadi ayat 10, ilaihi yas'adul kalimatu thayyib ya, kepadanya lah ya dinaikkan kalimat-kalimat yang baik dan amalan sholihah diangkat, wariyafa'u walajinna yamkuruna sayyi'ah, dan orang-orang yang mereka tipu daya terhadap malaikat. Tapi intinya bahwa mereka itu malaikat-malaikat ini akan mengangkat ya kalimat-kalimat yang baik ya. Makanya kalau misalkan lagi iseng
udah zikir aja, kan ada zikir pagi dan petang. Aduh bingung nih mau ngapain, udah zikir. Ya, kalimat-kalimat thayyibah itu nanti akan diangkat oleh malaikat. Jadi orang Islam ini sebenarnya nggak ada yang nganggur. Kalau dibilang wah kerjaan saya ada nganggur gitu, nah, salah itu, karena ada aja kegiatan. Ketika lagi kosong kita gunain untuk zikir, ya. Nah, kita melakukan kegiatan juga karena Allah. Ya Bu, silakan. Tetap, oh iya, ya yang tidak baik ya dicatat. Catat ya, disimpan nanti di mana si jin. Iya. Ya, ya pokoknya dicatat. Kalau yang baik-baik nanti disambut sama malaikat. Kalau yang jelek-jelek ditaruh di sijin. Ya. Kalau kita diilin di atas. Oh, yang surat Al-Isra ya. Kalau yang berbuat baik maka akan kebaikan yang didapat, kalau buruk maka keburukan yang akan didapat. Ya iya, itu memang apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu. Ya, ketika kita menanam kebaikan itu buat di dunia dan di akhirat juga ya. Di dunia pun kita akan menuai itu kebaikan ya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, misalnya kita menolong ya tetangga, kita biayain sekolahnya ya, terus tetangga ini sukses misalnya, terus kita nggak tahu keadaan udah masa tuanya kita sulit, tiba-tiba anak yang kita tolong itu menolong kita. Nah itu di dunia aja udah itu, nanti di akhirat apalagi ya, bisa menjadi amalan jariah gitu. Begitu juga keburukan yang kita tanam itu nanti juga akan kita tuai ya. Ketika kita berbuat jolim ya, begitu udah turun dari jabatan ya, udah nggak punya kekuasaan, nah kejoliman itu nanti bisa jadi dibalas ya, nggak tahu waktunya kapan, saatnya pasti akan menuai, dan di akhirat juga dia akan menuai seperti itu ya. Siapa yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, begitu juga yang menanam keburukan akan menaikkan keburukan ya. Masih ada nih waktu nih. Nah, tapi untuk ya agar kita amalannya bisa naik ke atas ada syaratnya nih ya. Jadi nggak setiap perbuatan baik itu langsung diangkat ke atas nih, dilaporin nih. Ada syaratnya nih ya. Syaratnya adalah ya ada pendobrak atau pendorongnya. Pendorongnya apa? Kewajiban agama. Nah, itu syaratnya tuh apa? Misalnya melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu gitu. Nah, itu kalau nggak dilakukan, kita sholawat tiap hari tapi nggak pernah sholat, nggak akan dilaporkan ke atas ya. Ya kayak misalkan nih orang yang di pinggir jalan yang suka mintain uang tuh kan rajin tuh salawatnya, tapi begitu masuk waktu sholat dia nggak sholat misalnya, nah itu nggak akan diterima, padahal dia salawat tuh tiap hari itu biar dapat sumbangan. Tapi begitu masuk waktu sholat dia nggak sholat. Nah, jadi harus ada pendorongnya. Pendorongnya adalah melaksanakan kewajiban ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka apa yang kita lakukan, kita perbuat itu akan diangkat ke atas. Tapi kalau misalkan kita nggak melakukan yang wajib itu sebagai pendorongnya, maka jangan harap kita bisa dibawa ke atas amalan kita ya. Nah, ibaratnya kayak orang yang non muslim, dia banyak bersedekah ya, dia hanya dapat kebaikan di dunia aja tapi nggak nyampe ke atas gitu. Tapi kalau kita ya melakukan kebaikan asal ada pendorongnya dilakukan, yaitu kewajiban, maka akan diangkat. Jadi harus ada pendorongnya, yaitu melaksanakan kewajiban agama.
Nah, kewajiban itu jangan ditinggalkan, tetap kita lakukan sehingga apa yang kita perbuat itu nanti akan diangkat ke atas oleh malaikat al-muqarrabun, malaikat yang didekatkan. Ya. Jadi kenapa malaikat-malaikat ini mau bersaksi ya terhadap catatan ini? Karena catatan ini adalah catatan yang istimewa ya. Jadi istimewa. Nah, orang yang sholat itu istimewa itu. Makanya malaikat mau menyaksikan orang yang zikir, orang yang baca Quran. Nah, ibu ada urusan nih. Nah, oh iya nggak apa-apa silakan ya. Nah, ini termasuk hal yang gaib ya. Kita 5 menit ke depan nggak tahu apa yang akan kita lakukan ya. Kayak seperti misalnya tiba-tiba ada panggilan gitu, nggak tahu, itu namanya hal yang gaib. Nah, ya. Nah, tadi kembali lagi ya bahwa malaikat itu bersaksi karena kitab catatan ini kitab catatan yang istimewa ya. Jadi sholat kita itu istimewa, kita baca Quran istimewa, kita berzikir itu istimewa. Makanya yang menyaksikan juga makhluk yang al-muqarrabun ya, makhluk yang dekat sama Allah. Makhluk yang dekat sama Allah siapa? Malaikat, para nabi, para rasul, para sahabat rasul, orang-orang soleh itu nanti akan menyaksikan. Yashaduhul muqarrabun, yang menyaksikan adalah orang-orang yang dekat sama Allah, enggak sembarangan ya. Orang yang dekat sama Allah itu ada syaratnya. Syaratnya menjalankan perintah, menjauhi larangan ya. Makin banyak dia menjalankan perintah maka makin dekat sama Allah. Sebaliknya, kalau dia makin menjauhi perintah maka dia akan jauh dari Allah ya. Nah, terus kalau dia menjauhi larangannya itu juga makin dekat sama Allah. Tapi kalau dia banyak menjalankan larangan-larangan Allah itu juga nanti makin jauh ya. Tinggal dibalik aja. Kalau kita mau dekat udah jalanin perintah, jauhi larangan. Kalau mau jauh sama Allah tinggal udah jauhin perintahnya, laksanakan larangannya ya. Tinggal dibalik aja seperti itu. Nah, ini orang-orang soleh ya yang dekat sama Allah itu nanti akan menyaksikan. Nah, itu udah dekat mah udah jaminan surga ya. Nah, terus apa sih keuntungannya kalau dekat sama Allah? Nah, keuntungannya kalau orang-orang soleh, orang yang beriman kalau dekat sama Allah itu nanti akan dibimbing sama Allah ya. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita itu akan dibimbing dalam melakukan perbuatan, dan itu akan diridhoi oleh Allah ya. Ketika kita dibimbing, kita akan diridhoi oleh Allah ya. Mata kita melihat hal-hal yang baik gitu ya. Bisa jadi ya kita dibimbing mungkin menyakitkan, bisa jadi jangan salah nih ya. Allah membimbing mungkin menyakitkan. Misalkan gini, ketika ada cewek nih lewat ya, bening banget, kinclong gitu ya. Terus tiba-tiba mata kita kelilipan nih, lagi lewat kelilipan ya. Nah, terus sampai cewek itu lewat. Nah, akhirnya kita kan mata kita terbebas dari jelalatan gitu. Nah, itu makanya kita jangan suujon kalau dapat musibah. Itu bisa jadi itu Allah sedang membimbing kita itu. Ya. Jadi kalau misalkan Allah membimbing nggak selalu baik, bisa jadi itu Allah cara membimbingnya seperti itu gitu. Ya, kayak Rasulullah itu ya dibimbing sebelum diangkat jadi Rasul, udah dibimbing sama Allah itu ya. Jadi ceritanya gini, ketika Rasulullah umurnya belasan tahun ya, masih pemuda ya. Nah, itu dia diajak sama teman-temannya nih nonton pernikahan. Ini zaman jahiliyah dulu nih, Rasulullah belum diangkat. Itu kalau nonton pernikahan tuh ada mabuk-mabuk, ada joget-joget, musik keras gitu ya. Nah, Rasulullah diajak nih sama teman-temannya
Ya, nah ketika Rasulullah udah duduk di tempat yang enak, posisinya pas gitu ya, tiba-tiba Rasulullah ngantuk. Ya, terus tertidur padahal acara belum dimulai, Rasulullah udah tidur. Bangun-bangun setelah acara udah bubar, udah selesai. Nah, ngantuknya Rasulullah ini bisa jadi sebagai bimbingan dari Allah. Allah menjaga gitu ya. Artinya kalau kita misalkan ada kendala atau halangan atau musibah, itu kita jangan suujon dulu. Bisa jadi Allah sedang membimbing kita dari berbuat yang tidak baik ya. Nah, Rasulullah juga seperti itu, dijaga sama Allah, dibuat ngantuk tidur. Ya, jadi dia nggak tahu tuh apa acaranya. Sampai begitu bubar acara selesai baru Rasulullah bangun gitu. Nah, itulah cara Allah membimbing. Jadi keuntungannya kalau kita dekat sama Allah ya, itu kita akan dibimbing dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dijaga ya. Maka akan selalu berbuat baik dan diridhoi oleh Allah itu perbuatan kita. Masya Allah ya. Nah, ini ada di surat Al-Maidah, bagaimana agar kita dapat bimbingan dari Allah ya. Di surat Al-Maidah ayat 35. Surat kelima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah ya. Wabtagu ilahil wasilah, dan carilah ya jalan untuk mendekatkan kepadanya. Ilahil wasilah, wasilah itu jalan untuk mendekatkan kepada Allah. Wajahidu fisabili, dan berjihadlah di jalan Allah ya. Jadi kita disuruh untuk bertakwa ya. Wattaqullah, bertakwa yaitu apa? Tadi menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan semua kebaikan ya, birrul walidain, melaksanakan sholat, berhubungan baik, menasihati anak, itu termasuk bertakwa kepada Allah. Wabtagu, dan carilah kepada ilahil wasilah, jalan yang bisa mendekatkan kepadanya ilahi. Wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah, la'alakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung ya. Nah, itu Allah kasih cara gimana agar kita bisa terus dekat dengan Allah dan dibimbing. Wattaqullah, bertakwalah ya, agar kita selalu mendapatkan wasilah untuk mendekatkan kepadanya ya. 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 Baik ya. Jadi berjihad ini dalam arti luas ya. Artinya bisa juga kita menghadapi satu masalah. Kalau dulu kan berjihad berperang ya. Kalau misalkan orang yang lari dari perang, berarti itu dimurkai Allah. Begitu juga masalah ya. Setiap orang pasti punya masalah. Kalau kita ada masalah lalu kita hindari atau lari dari masalah, nah itu juga nanti akan menyebabkan dimurkai ya. Bahkan orang yang menghindari masalah bukan menyelesaikan masalah, maka akan tambah masalah baru. Dia hanya memindahkan ke masalah yang selanjutnya ya. Ditagih utang kita lari misalnya. Itu enggak menyelesaikan masalah, malah menambah beban masalah. Suami istri misalnya ribut terus suaminya kabur, itu enggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Ntar anaknya terlantar, ditinggalin ya. Istrinya juga nanti lapor polisi, kemana nih suami saya nggak pulang-pulang misalnya. Itu kan jadi masalah ya. Jadi yang dimaksud berjihad adalah kita bisa menyelesaikan satu masalah ya, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, ketetapan ya. Itu juga salah satu berjihad ya. Karena setiap manusia pasti ada masalah, betul gak? Jadi masalah itu juga satu jihad. Ketika kita bisa menyelesaikan, nah itu juga satu jihad kepada Allah, fisabilillah ya. Ya saya rasa cukup ya. Ada mau tanya lagi?
Cukup ya, kita hatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna wazukna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.